Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai penurunan titik beku. Ini topik kelas 12. Baik, langsung saja kita bahas soalnya ya. Nomor 1, soal SNMPTN 2019, wilayah 1, kode soal 176. Penurunan titik beku larutan 0,1 mol gula dalam 1 kg air adalah T derajat Celcius. Berarti di sini diketahui mol dari si gula yaitu 0,1, 1 kilo air, ingat air sebagai pelarut, berarti ini adalah massa pelarut. T derajat Celciusnya adalah penurunan titik beku dari larutan gula. Jika 0,1 mol natrium sulfat dilarutkan dalam jumlah air yang sama, maka penurunan titik bekunya adalah, berarti di sini kasih tahu mol dari si yang namanya natrium sulfat. Langsung saja ya, solusinya adalah seperti ini. Jadi yang diketahui mol dari si gula sebesar 0,1 mol. Kemudian berikutnya 1 kilo air, berarti ini air adalah sebagai massa pelarut, berarti gram pelarut 1 kilo, 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. T derajat Celcius tadi apa? Penurunan titik bekunya, berarti delta TF. Delta TF-nya itu sebesar T derajat Celcius, delta TF dari si gula. Selanjutnya dikasih tahu mol natrium sulfat. Jadi natrium sulfat itu rumusnya Na2SO4, molnya 0,1 mol, gram pelarutnya sama kan, dilarutkan dalam jumlah air yang sama. Maka yang ditanya adalah delta TF dari si Na2SO4 itu berapa, seperti itu ya. Nah, berarti kalau gitu cara mengerjakannya, ini kan ada dua yang dibandingkan sebenarnya. Ada gula, katanya penurunan titik bekunya T derajat Celcius, terus natrium sulfat berapa titik bekunya, kan gitu penurunan titik bekunya. Ya udah, berarti tinggal kita bandingkan delta TF dari si gula. Jadi rumus delta TF itu kan KF dikali M gitu ya, dikali I per delta TF dari si Na2SO4 ini adalah rumusnya sama kan, KF dikali M dikali I. Nah, dari sini KF-nya habis ya, habis mati karena pasti nilainya sama, ketetapan atau konstanta. Delta TF dari gula itu T derajat Celcius, berarti derajat Celcius dibagi dengan delta TF Na2SO4 sama dengan, ini molal. Molal itu kan rumusnya adalah gini ya, molal itu sama dengan mol per P dalam kilogram. Oke. Nah, berarti molnya gula 0,1. 0,1 per P-nya 1 dikali I gula itu adalah 1 karena dia termasuk ke dalam non elektrolit jenis karbohidrat. Kemudian mol Na2SO4 0,1, P-nya juga 1 karena massa pelarutnya sama. I-nya ini ada, oke, Na2SO4, Na-nya 2, SO4-nya 1 gitu kan. Berarti ini adalah 3. Atau kan kalau kita ionisasi Na2SO4 itu ionisasi kan 2Na pos tambah SO4 2- 2 tambah 1 berarti 3. 0,1 bagi 1 0,1, 0,1 bagi 1 0,1, berarti 0,1 bagi 0,1 habis ya. Nah, ini berarti tinggal silangkan. Berarti delta TF dari Na2SO4 sama dengan 3T derajat Celcius. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nomor 2, soal SNMPTN 2019 wilayah 1 dan 2 dengan kode soal 378. Diketahui KF, berarti sini KF-nya 1,86, ARH1 C12O16. Titik beku air dalam radiator mobil yang berisi cairan
dengan perbandingan 6,2 gram etilen glikol. Berarti ini massa dari si etilen glikol. Ini rumusnya. HO, CH2, CH2OH dalam 500 gram air. Langsung saja ya. Solusinya adalah diketahui harga KF-nya, ini KF-nya 1,86, kemudian 6,2 gram etilen glikol. Berarti etilen glikol ini sebagai massa terlarut, ya kan? 62 gram dalam 500 gram air. Berarti ini adalah air massa pelarutnya 500 gram. MR dari si etilen glikol yaitu HOCH2 CH2OH. Ini adalah sebesar 62 gitu ya. Caranya kan ARH 11 ditambah 16. Nih C-nya ada 1 atau gini deh. C-nya ini ada 2, berarti 2 kali 12 itu 24 kan. Tambah ini hanya ada 1, 2, 3, 2 tambah 1 berarti 6. 6 dikali ARH 1, 6 ditambah ini O-nya ada 2 ya kan. 2 dikali 16 32. Berarti ini sama dengan 62. Yang ditanya adalah titik didihnya, ya kan? Titik beku maksud saya, titik beku air dalam radiator mobil. Berarti yang ditanya adalah TF, titik beku larutan. Baik, jadi kalau rumus mencari TF itu kan TF sama dengan TF0 atau TF derajat dikurang delta TF. TF0 ini kan air itu kan sebagai pelarut. Kalau dia air membeku pada suhu berapa? 0, maka TF0-nya otomatis 0 dikurang delta TF. Berarti delta TF-nya perlu kita cari. Apa rumus delta TF? Delta TF sama dengan KF dikali, ini kan dikali M dikali I. M itu kan dia boleh gram per mr dikali 1000 per P dalam gram. Kalau tadi ini mol per P itu dalam kilo kan itu. Dikali I. KF-nya 1,86, gramnya terlarut 62, per mr-nya 62, dikali 1000 per massa pelarutnya 500, etilen glikol, ol, berarti jenis alkohol, itu non elektrolit, berarti I-nya 1. 62 bagi 62, 1 habis, 1000 bagi 500, 2. 1,86 dikali 2, ini adalah 3,72. Berarti sini 3,72 sama dengan minus 3,72, sehingga jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Soal nomor 3, soal SNMPTN 2010 wilayah 2, kode soal 528, masih di channel YouTube Solusi Saintek. Percobaan penentuan titik beku larutan garam NaCl dan larutan urea CONH2 dua kali menghasilkan data sebagai berikut. Ini larutannya NaCl, ini adalah urea, ini konsentrasinya 0,1, 0,2, 0,1, 0,2. Titik bekunya minus 0,32, minus 0,744, minus 0,186, dan minus 0,372. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan titik beku larutan, berarti yang ditanya adalah penurunan titik beku, ya kan? Apa penurunan titik beku larutan? Itu adalah delta TF. Jadi solusinya adalah, nah pertanyaannya ini adalah mengenai delta TF. Jadi sebenarnya tadi kan rumus delta TF itu apa? Delta TF sama dengan KF dikali molar dikali I, kan seperti itu kan. Berarti dari sini kita ceklah langsung ke optionnya. Katanya penurunan titik beku larutan yang pertama berbanding lurus dengan konsentrasi. Delta TF berbanding lurus dengan konsentrasi. Benar ya, konsentrasinya itu molaritas. Berarti nomor 1 itu benar. Kemudian elektrolit lebih tinggi dari non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Berarti larutan elektrolit ini lebih tinggi dibandingkan dengan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama.
Elektrolit, berarti elektrolit itu yang ini, ya kan? Nih, elektrolit, ini adalah larutan elektrolit. Kalau ini adalah larutan non-elektrolit. Urea, ya kan? Non-elektrolit. Nah, delta TF ini kan dikasih tahu adalah TF-nya, ya kan? Titik bekunya. Titik beku itu kan berarti TF, ya kan? Oke. Nah, rumus TF itu kan seperti ini. TF sama dengan TF0 dikurang delta TF. Kan gitu. Berarti kalau misalnya TF-nya nih, kita ambillah konsentrasi yang sama katanya. Konsentrasi yang sama ini misalnya 0,1, ini 0,1 sama-sama. Atau nanti ambil aja 0,2, 0,2. Nah, ini misalnya minus 0,372 sama dengan 0 dikurang delta TF, kan gitu ya. Berarti delta TF-nya berapa? Berarti delta TF-nya sama dengan ini pindah kemari, ya kan? Berarti jadi positif 0,372. Atau kalau ada pelarutnya air, TF-nya minus, berarti delta TF-nya jadi positif aja. Positif 0,372, positif 0,744, positif 0,186, positif 0,372 gitu. Kalau misalnya pelarutnya air, kalau diketahui TF-nya minus, delta TF-nya langsung positifkan saja. Nah, berarti elektrolit 0,372 apakah lebih besar daripada 0,186? Ya kan? Maka jawaban yang nomor 2 itu adalah benar karena tanya delta TF. Bergantung pada jenis ikatan senyawa tersebut katanya. Oke. Nah, bergantung pada jenis ikatan. Jadi kalau NaCl tadi kan elektrolit. Kenapa dia penurunan titik bekunya lebih tinggi? Karena ingat tadi, delta TF itu kan Kf dikali M dikali I. Berarti kan gini kan, kalau misalnya kita ambil dengan konsentrasi yang sama, berarti delta TF sama dengan Kf. Kf-nya misalnya 1,86 dikali konsentrasinya 0,1 gitu kan, dikali I-nya ini kan ada 2. Karena NaCl, Na pos Cl- bisa mengalami ionisasi, makanya ini 2. Makanya dapatlah dia hasilnya 0,372 kan gitu. Nah, kalau yang ini kan berarti dia delta TF sama dengan Kf-nya 1,86, konsentrasinya 0,1 karena dia non elektrolit 1, makanya dia nanti dapat hasilnya 0,186 kan gitu delta TF-nya. TF-nya kan jadi minus tadi kan. Nah, bergantung pada jenis ikatan. Ini benar. Kenapa bergantung pada jenis ikatan? Karena ini termasuk ke dalam ikatan ionik. Ini adalah kovalen, ya kan? Kalau dia ikatan ionik, ini nanti dia bisa mengalami yang namanya ionisasi, terionisasi. Makanya harga I-nya di sini 2. Tapi kalau dia non elektrolit, tidak bisa mengantarkan arus listrik, maka dia nggak bisa jadi ion, maka I-nya 1. Jadi dia bergantung sama jenis ikatannya, apakah dia bisa mengalami ionisasi atau tidak, seperti itu. Maka jawabannya benar. Bergantung pada jenis unsur penyusun senyawa larutan. Oke, jenis unsur senyawa larutannya. Kalau NaCl ini kan tadi bisa mengalami ionisasi Na pos dengan Cl-. Nah, ini unsurnya unsur apa? Unsur logam. Yang ini adalah unsur non-logam. Nah, kalau misalnya si urea, CO, NH2 2 kali, ini termasuk ke dalam unsur non-logam semuanya. Nah, gitu dia. Jadi karena ini dia terdiri dari logam dan non-logam, makanya dia bisa mengalami ionisasi atau membentuk ikatan ion. Sedangkan ini adalah unsurnya adalah unsur non-logam dan tidak membentuk ionisasi, reaksi ionisasi, atau ini namanya adalah membentuk ikatan kovalen. Nah, ada nggak ikatan kovalen yang bisa mengalami ionisasi? Ada. Yaitu contohnya seperti nanti asam-asam kuat, berarti bisa gitu ya. Tapi karena konteksnya di sini adalah larutan non elektrolitnya adalah kovalen dan terdiri dari non logam dan dia tidak bisa mengionisasi, maka dia bergantung pada jenis ikatannya. Jadi tergantung pada jenis ikatannya. Sehingga jawabannya adalah benar semua. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya berikutnya soal nomor 4. Soal SPMB 2005 Regional 2. Tentukan di antara kelima larutan berikut yang memiliki titik beku terendah. Berarti tanyalah titik beku terendahnya.
Oke, langsung saja solusinya. Kalau titik beku larutan berarti TF. TF kan tadi rumusnya TF sama dengan TF0 dikurang delta TF gitu ya. Oke, ini 0 kan. Kalau ini mau rendah, berarti di sini harus bagaimana? Delta TF-nya berarti ini harus tinggi, ya kan? Berarti ini harus tinggi. Kalau misalnya ini rendah, ini tinggi. Kalau ini tinggi, ini rendah gitu. Nah, delta TF itu kan tadi rumusnya adalah KF dikali M dikali I. Jadi kalau ini mau tinggi, nih mau tinggi, berarti M dikali I-nya harus bagaimana? Harus tinggi, karena berbanding lurus. Kalau yang tadi kenapa berbalik? Karena ini ada tanda kurang, seperti itu. Berarti kalau kita mau cari titik beku yang paling rendah, maka kita tinggal cari M dikali I yang paling tinggi. Nah, gitu dia. Nah, kita langsung lihat aja di option. Yang A, molalnya 0,01, I-nya Mg SO4 2 ya. Mg-nya 1, SO4-nya 1, berarti 2. 0,02. Yang B 0,011 dikali NaCl berapa ini I-nya? 2 juga. Na1, Cl1, 2. Berarti 0,022. Yang C C2H5OH 0,05 dikali ini I-nya berapa? 1. Berarti 0,05. Kenapa I-nya 1? Karena ini jenis alkohol non elektrolit, maka harga I-nya 1. Yang D 0,01 dikali ini I-nya Mg-nya 1, I-nya 2, berarti 3 menjadi 0,03. Berikutnya CH3COH, ya kan? Ini adalah 0,01 dikali. Nah, ini sebenarnya gini ya. Jadi ini adalah elektrolit lemah. Jadi ini sebenarnya elektrolit lemah. Berarti jadi kalau dia bilang elektrolit lemah, sebenarnya ada nilai I-nya kan gitu ya. Kalau elektrolit lemah itu I sama dengan 1 tambah N dikurang 1 kali alfa. Ini asam lemah ya. Jadi elektrolit lemah. Nah, sebenarnya ini ada harga alfanya. Tapi karena ini konteksnya alfanya nggak dikasih tahu, maka kita anggap aja lah I sama dengan N ya. Tapi sebenarnya bukan sama dengan jumlah N-nya, pasti di bawah dari jumlah ionnya. Karena seharusnya mengalami ionisasinya sebagian. Jadi kalau misalnya CH3COOH, ini kita ionisasikan, berarti itu jadi CH3COO- tambah H+. Jadi jumlah ionnya kita anggaplah 2. Tapi padahal sebenarnya bisa lebih kecil dari 2 kan gitu. Berarti sini adalah 0,02. Nah, yang paling tinggi titik beku terendah, maka M kali I yang paling tinggi. Mana yang paling tinggi? Yang ini kan 0,05. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 5, soal SPMB 2003 Regional 2. Senyawa dengan rumus K2HGI4 memberikan penurunan titik beku 3 kali penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Ini menunjukkan bahwa K2HGI4 dalam air terurai menjadi, ini Hg ya, maaf ya, K2HGI4 dalam air terurai menjadi, nah ini sebenarnya soalnya sangat mudah ya kan. Langsung aja ke solusinya. Di sini dia bilang penjelasan gini, K2HGI4 memberikan penurunan titik beku 3 kali. Berarti kan gini, penurunan titik beku kan delta TF ya kan. Delta TF K2HGI4 ini sama dengan 3 kali kan gitu. 3 kali delta TF dari yang namanya non-elektrolit. Non-elektrolit. Ya udah, kan delta TF itu rumusnya KF dikali M dikali I sama dengan berarti 3 kali KF dikali M dikali I. Nah, ini kan KF-nya sama, konstanta, konsentrasinya sama. Oke, berarti ini I sama dengan 3 dikali, kalau non-elektrolit berapa I-nya? 1. Berarti 3 dikali 1, 3. Maka harga I-nya 3. Berarti si
K2HgI4 ini nanti memiliki jumlah ion sebanyak 3. Karena ini adalah elektron kuat, maka harga I sama dengan N jumlah ion. Nah, kalau misalnya kita bingung nih mengionisasikan, sebenarnya tinggal kita cari aja yang mana jumlah ionnya 3. Kan gitu. 2 tambah 1 tambah 4 kan nggak mungkin ya. Nah, ini nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin. Nah, 2 tambah 1, 3. 1 tambah 4, 5. Nah, dari sini sebenarnya udah ketemu jawabannya. D. Atau kalau kita mau ionisasi kan gini ya. 2K positif tambah HgI4 2 negatif. Gitu ya dia. Mudah ya. Oke. Terakhir soal nomor 6. SPMB 2005 regional 3. Penurunan titik beku larutan gula 0,01 m, berarti molaritasnya sama, katanya sama dengan larutan NaCl 0,01 m. Sebab penurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi zat terlarutnya. Solusinya adalah, nah, penurunan titik beku kan tadi delta TF ya kan, delta TF ini sama dengan KF dikali M dikali I. Ini KF-nya sama, berarti konsentrasinya M. Kalau gula itu kan 0,01 ya kan. Berarti di sini kita buat aja KF dikali 0,01 gula, berarti karbohidrat I-nya 1. Nah, berarti KF dikali 0,01 gitu ya. Nah, kalau misalnya NaCl, ini kan delta TF sama dengan KF dikali M dikali I. Berarti KF dikali konsentrasinya 0,01 juga, NaCl 2 kan, Na-nya 1, Cl-nya 1, karena ini elektrolit. Kalau misalnya kita ionisasi, itu adalah Na pos tambah Cl min. Berarti KF dikali 0,02. Nah, ternyata nggak sama kan? Beda. Berarti ini adalah salah. Oke. Nah, kemudian penurunan titik beku berbanding lurus terhadap konsentrasi. Nah, benar ya. Delta TF itu berbanding lurus terhadap konsentrasinya. Berarti ini benar. Sehingga jawabannya yang D. Oke, tapi gini. Tapi ini kan M besar, ini kan M kecil. Emang sama M besar sama M kecil? Oke, gini dulu. Kalau M kecil itu kan rumusnya adalah gini kan. Gram per mr kali 1000 per P, atau gini aja, gram per mr kali 1000 per P, atau gini deh, M kecil itu kan rumusnya adalah mol per P dalam kilo kan gitu. Kalau dia molaritas, ini rumusnya adalah mol per volume dalam liter. Nah, ini adalah punya si pelarut ya kan, massa pelarut. Kalau ini adalah punya larutan. Nah, jadi sebenarnya ini kan punya si air doang kalau pelarutnya air. Kalau ini campuran dari zat terlarut sama si airnya. Nah, karena ini konsentrasinya sangat kecil, 0,01, ini 0,01 kan sangat kecil. Berarti itu artinya gram terlarutnya itu pasti kecil. Kan berarti kalau gram terlarut ini kan larutan terdiri dari pelarut tambah terlarut, kan gitu ya. Berarti kalau jumlah terlarutnya kecil, nih di sini jumlah terlarutnya kan pasti kecil karena konsentrasi kecil. Sehingga kalau ini kecil ya dianggap sama lah, berarti sama dengan si pelarutnya gitu. Jadi kalaupun ini pasti kan kecil nilai terlarutnya, jadi kayak dianggap sama aja. Jadi kalau misalnya M-nya ini kecil, ini besar, tinggal kita masukin aja kalau konsentrasinya kecil. Oke, itu ya. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di Solusi Saintek. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Apabila ada soal yang mau ditanyakan juga boleh. Next video selanjutnya masih ada kelanjutan dari penurunan titik beku, karena ini topik yang keluar SBMPTN cukup banyak, berarti ada di part-part yang berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.